mencurinya Nabi Yusuf. Bahasa lapor sarko aku lahu itu banyak tafsiran para ulama. Cuma ini salah satu tafsirannya artinya Nabi Yusuf itu dulu punya kakek dari ibu, punya kakek ibu tapi agamanya kafir lah, menyembah berhala. Tapi ibunya mah Muslim. Itu yang dinikah oleh Nabi Yakub. Cuma kakeknya gitu dari ibu itu kafir. Karena suka menyembah berhala-berhalanya itu dari umat. Akhirnya ibunya ambil berhala kakek itu, buang pecah saja udah supaya tidak nyembah itu terus gitu. Terus mayoritas tafsir itu menafsiri bahwa Nabi Yusuf itu mencuri berhala itu. Ya kalau pencurian seperti itu kan kayak gimana ya, mencuri upaya penyelamatan kakeknya supaya tidak menyembah dan menjawab supaya berpikir. Nah di sini banyak sekali yang namanya bahasa pencurian. Coba ya kita kalau lihat satu pencurian Nabi Yusuf yang disangka mencuri, itu pencurian itu. Terus Bunyamin disangkanya mencuri, Terus juga sebenarnya pencurian yang sebenarnya adalah pencuriannya saudaranya Nabi Yusuf, mencuri Nabi Yusuf dari bapaknya sebenarnya. Coba kalau lihat itu mencurinya saudara Nabi Yusuf lewat bapaknya dengan cara apa? Pada sih itu kan terang-terangan ya, terang-terangan Pak. Ini Yusuf saya mau ajak main-main, senang-senang gitu di sana. Saya akan jaga. Saya akan jaga. Sebenarnya itu adalah pencurian yang sangat jelek sekali. Antum syarrum makana. Pencurian yang sangat jelek. Lebih parah. Sangat parah itu pencurian yang seperti itu. Sebenarnya itu dengan cara terhormat, kita itu datang baik-baik gitu. Sebenarnya mah datang dengan baik-baik, sebenarnya mah ada hal maksud yang sangat busuk. Itu adalah pencurian yang sangat jelek. Sarum makanan. Coba kalau pencuriannya Bunyamin kayak itu kan cuma sifatnya masih praduga gitu, masih praduga. Makanya di sini sampai saudaranya sendiri bahasanya iyasri. Iyasri. Coba masa sih gitu. Bunyamin kok sampai mencuri itu. Tapi nyatanya ada di situ. Iya. Nah, akhirnya dilarikan ke saudaranya Nabi Yusuf, nyuri lagi gitu. Oh, berarti nyuri. Nah, itu pencurian semua itu. Nabi Yusuf, Bunyamin dan saudara gitu. Tapi pencuriannya ya sifatnya berbeda-beda. Tapi ada yang paling jelek sekali. Itu pencurian saudaranya dari bapaknya gitu. Mencuri Nabi Yusuf. Asyaru makana. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Maha tahu dengan apa yang kalian sebutkan tadi dalam masalah ini. Qalu ya ayyuhal aziz innahu abasyahun kabiran faqad akhadana makana inna naraka minal muslimin. Menurut satu cerita itu dalam tafsir Sawi juga ada, juga dalam tafsir Munir. Itu akhirnya pas ditemukan betapa malunya saudaranya Nabi Yusuf di depan umum itu ditemukan itu. Akhirnya sampai marah yang namanya kafir itu siapa Robel itu marah. Dan memang saudara Nabi yang namanya putranya Nabi Yakub itu kalau orang bisa dikatakan orang hebat itu sangat hebat sekali. Mereka beliau orang yang sangat kuat sampai marahnya itu. Udah pertama katakan kepada Malik, sebab ini bisa jadi bahasanya Iyasir ini adalah cara muslihat ini, jasa itu cara dikelabuhi gitu ya. Ya paham sebenarnya bahwa tidak mungkin Bunyamin itu nyuri. Akhirnya dia marah. Lah marahnya kalau marah cuma dengan jeritan saja orang yang hamil berapapun itu akan langsung lahiran semuanya. Akan langsung lahiran aja. Terus kalau laki-laki yang berambut itu akan keluar rambutnya.
bukan keluar apa, bukan apa terputus rambutnya itu bukan dari puncak jatuh sampai melesat ke ini ke pakaiannya gitu tuh rambut kalau dia merinding dia marah itu iya sampai dia marah itu. Jadi dalam filosofi rontok lah rambut itu rontok dan bukan cuma rontok itu jatuh namanya ada kelabu ada baju tuh sampai keluar rambut itu sampai tembus gitu. Itu kalau sekali jerit yang namanya apa saudaranya Nabi Yusuf itu. Jadi untuk membunuh untuk mengalahkan itu dengan jerit aja udah pokoknya itu kalau musuh itu. Itu sangat luar biasa. Nah tapi Nabi Yusuf paham. Artinya waktu marah itu mau jerit, anaknya suruh kelemahannya ada, kelemahannya itu dipegang saja salah satu anggota badannya, tangannya atau apanya nanti akan reda. Tapi syaratnya yang megangnya itu keturunan Nabi Yakub gitu syaratnya. Dan Nabi Yusuf itu yang mana tafsiran apa yang lain itu anaknya sendiri beliau udah punya anak, ada lagi yang mengatakan suruh saudaranya suruh pegang, itu tuh akhirnya reda. Pas akan jerit lagi, marah lagi, timbul marah lagi, Nabi Yusuf pura-pura apa kesandung lah, pura-pura kesandung, akhirnya apa nubruk yang marah itu, memegang akhirnya ya kelemahannya itu kalau marah dipegang ya reda gitu, walaupun marahnya gimana pun juga. Tapi kalau udah tidak dipegang, tidak di apa di sininya tuh supaya reda, kalau jerit ya udah banyak yang seperti itu. Bahkan waktu itu mengatakan ada berapa pasar di Mesir ini? Ada 10 pasar udah. Kalau enggak dikembalikan Bunyamin saya akan jerit. Semuanya itu yang di pasar yang kandungan akan gugur semua. Ancamannya seperti itu. Nah, Nabi Yusuf ya cerdik lagi itu kelemahannya itulah tenang aja tahu gitu. Nah itu ya kelemahannya dipegang aja. Tapi harus turunannya Nabi Yakub. Kenapa waktu dipegang anaknya? Lah kok saya bisa reda gitu. Pasti ini tuh. Ya juga ada dugaan seperti itu. Nah, pas mau marah lagi Nabi Yusuf pura-pura tersandung untuk alasan nempelnya itu. Untuk alasan nempelnya itu. Nah akhirnya pas itu udah berpikir jernih, oh ini mah tidak ada untuk kita dengan marah-marah ini tidak bakal selesai masalah itu, tidak akan selesai. Akhirnya langsung ya ayyuhal aziz innalahu aban saya kabir mahud ahadana maka nah inna naroka minal muslimin. Wahai sang aziz itu apa itunya apa perdana menteri ya. Qala ma'adallah innalahu aban saya kabir mahud ahadana maka inna naroka minal muslimin. Udah bahwa nah Bunyamin itu dia itu punya seorang bapak yang sudah Syaikhun kabir, yang sudah sangat tua, yang sangat mencintainya melebihi mencintai kami semua. Dan dia akan cuma terhibur dengan Bunyamin itu dari apa anaknya yang hilang, yang akhirnya selalu menyedihkannya itu dalam perpisahannya. Maka udah ambil saja di antara kami salah satu daripada kami untuk menggantikan posisi Bunyamin. Inna naroka minal muslimin itu istilahnya nego lah ini negosiasi. Dan itu semuanya sepakat. Udah gimana kalau kita suruh salih dari siapapun yang dipilih harus mau ya iya katanya. Ya baru nego seperti itu. Itu juga sudah apa? Musyawarah gitu. Udah gimana kalau diganti saja gitu. Ya udah akhirnya ternyata apa jawabannya Nabi Yusuf, qala ma'adallah an nakhudha illa ma wajadna ma ta'ana indahu inna idallahu adzalimun. Saya berlindung kepada Allah, saya mengambil kecuali saya tidak mengambil kecuali orang yang saya temukan apa hartaku sisinya, bukan illa man saroko mata anak, tapi man wajadna mata anak. Ya kita ya berusaha untuk kita menjauhi yang namanya kebohongan. Berusaha yang namanya kita menjauhi yang namanya kebohongan. Inna. Sebab kalau saya melakukan seperti itu maka saya termasuk orang-orang yang zalim. Nah, makanya zalim itu artinya kalau dalam ini kan kalau kita itu seakan kan bertentangan. Ini wajadna matana. Itu kan berarti itu kan kebohongan ya. Pencurian itu.
Tapi kebohongan kalau kita melakukan itu, inna ladho lah arti makanya mufasir di sini inna idzalah dzalimin artinya Allah telah memerintahku untuk supaya yang ditahan itu adalah Bunyamin. Kalau saya mengambil selain Bunyamin, inna ladho saya zalim kepada apa yang telah Allah perintahkan kepadaku. Gitu. Jadi ya seperti itulah. Jangan segelongnya lah teman-teman. Pokoknya seadanya saja secara tersurat saja mohon hancur nantinya etekan tuh. Hancur. Walam mastasu minhu khalatun najiyah lah habis putus asa untuk tidak bisa negosiasi dengan Nabi Yusuf akhirnya khalatun najiyah mereka mencoba untuk menghindar bisik-bisik malah urbugan lagi kabarahum alam ta'lamu an atau qad akhadha alaikum matikum minallah yang paling terbesar Sinan ada yang mengatakan Rubil ada yang mengatakan Roya yaitu Yahuda apakah kalian tidak tahu bahwa sesungguhnya bapak kalian qad akhadha alaikum matikum minallah telah mengambil sumpah matikum alaikum amin qablu dan juga sebelumnya kalian juga sembrono terhadap Nabi Yusuf gitu tuh. Nabi Yusuf ini udah melakukan sumpah dulu kita udah melakukan kecerobohan terhadap Nabi Yusuf. Falam abrohal arda akhirnya falam abrohal arda hataya dan Nabi saya tidak akan pergi dari negeri Mesir sampai bapakku memberi izin kepadaku ayakumallahu atau Allah telah menghukumi untuk memihak kepadaku dengan membawa pulang Nabi dengan membawa pulang Bunyamin bahwa khairul hakim. Akhirnya apa? Mengatakan kepada saudaranya irji'u ila abikum. Udah, kalian pulang saja. Selain yang besar itu. Ila abikum katakan inna ibnaka saraq. Anakmu telah mencuri gitu. Bahasanya inna ibnaka, bukan inna akhona gitu. Sebab lagi bermain kata-kata. Iya. Hari dulu mas, saudaraku ayah saya pengen itu, saudara kami gitu. Sebab ada sejak ini mau bahasanya udah inna ibnaka saraq. Anakmu telah mencuri gitu. Udah dirinya itu karena kan lepas. Pengen cuci tangan dari itu tanggung jawab itu. Inna ibnaka saraq. Amma syahidna dan saya tidak menyaksikan kecuali apa yang saya ketahui wa makuna lil ghaibi habibin dan saya wa makuna lil ghaibi kami semua kepada hal yang gaib itu tidak bisa mengetahui. Andai saja kalau saya tahu Bunyamin mau nyuri saya itu nggak mau sumpah nggak mau balik lagi ke Mesir gitu. Tapi kenyataannya seperti ini. Kalau engkau tidak percaya wasal qaryatil lati kunna fiha wal iralati aqbalna fiha. Nah, kalau tidak percaya wahai bapakku, datang aja ke Mesir, tanyakan kepada penduduk Mesir apa yang sebenarnya terjadi. Atau tanyakan kafilah yang bersama kami, datangnya dia itu tetangga-tetangga itu tanyakan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Tapi apa Nabi Yakub tidak mau. Tidak datang ke Mesir, tidak menanyakan kepada tetangga-tetangganya. Apa jawabannya? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Itu cuma untuk menghiasi perilaku kalian saja. Menghiasi perilaku kalian saja supaya apa? Kalian tidak disalahkan seperti dulu itu gitu. Ini masa minhum min amri Yusuf, tapi apa yang saya hadapkan pada masalah ini adalah saya tetap akan sabar dengan sobrun jamil. Apa? Asallahu ayatini bin jami'a innahu wal alimul hakim. Mudah-mudahan Allah mendatangkan semuanya. Nabi Bunyamin dan Nabi Yusuf. Jami'an innahu wa alimul hakim. Nah, yang namanya sobrun jamil itu apa? Wa alladzi la syaqwa ma'hu li makhluq wala jazaa'a min fi'il khaliq, itu namanya sobrun jamil. Itu artinya tidak ada keluh kesah kepada makhluk. Kita terkena musibah, tidak pernah nyeritain kepada orang lain, curhat, tidak pernah. Sobrun jamil itu
bahkan wala jazaa min fil khaliq, kepada Allah pun tidak merasa resah. Berarti resah. Tengadu gitu. Ke Allah tengadu, ke makhluk apalagi itu nama sabrul jamil. Walika fawwadha, sebab walidhalika fawwadha amruhu lillah. Maka dari itu Nabi Yakub pasrah totalkan semua masalahnya kepada Allah. Walam yas'al al-ghayr, tidak pernah nanyakan kepada yang lain, apalagi kepada penduduk Mesir atau kepada tetangga-tetangganya gitu. Bahkan tidak menyuruh orang lain supaya menyelidiki kebenaran apa yang dikatakan oleh anak-anaknya itu. Minata ya ala dikanubiya wal baital qad alam ya'tar arja. Nah, bahasanya asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Sebab ini bisa dikatakan bisa dikatakan apa sih ya? Kalau bahasa kehidupan itu ya pokoknya nanti dibacakan ini inna maqala dzalik li'annahu lamma tala huznu. Sesungguhnya itu suatu kepastian dalam kehidupan bila mana kesedihan itu udah sampai puncak gitu tuh. Kesedihan udah sampai puncak. Cobaan udah sampai puncak. Wastadza qurbu alimallah annallah yaj'alu lahu faraja wa ma. Kalau udah sampai puncak, semuanya itu ada puncaknya. Yang namanya cobaan. Ya, kalau udah sampai puncaknya nanti akan ada akan ada penjelasan, akan ada rasa gembira yang sangat luar biasa. Liano ida staddal karob karena ilal makhraj asro. Jadi umpamanya kita terkena musibah, kita usahakan dipuncakkan aja, dipercepat aja musibah itu untuk sampai puncaknya gitu. Ujian itu jangan dilama-lamakan, nanti lama. Dipercepat aja gimana caranya. Nanti kalau udah sampai puncaknya itu akan iya. Wakila inna Yakub Allah itu yang menurut satu kil ini makil. Allah memberi wahyu kepada Nabi Yakub, udah nanti juga Nabi Yusuf sebenarnya tidak meninggal, Bunyamin akan dikumpulkan semuanya. Itu kil gitu tuh. Tapi tetap yang lebih intinya bahwa kita kehidupan kan misteri. Kehidupan itu misteri. Tapi yakin semuanya bisa saja terjadi gitu aja. Semuanya bisa saja terjadi. Iya, semuanya bisa terjadi. Udah, yang jelas dalam cerita ini serat dengan pelajaran lah, dengan hikmah yang sangat luar biasa banyak. Tapi seringkali mufasir itu, baik mufasir yang dulu, yang salaf atau yang khalaf, itu bagaimana cerita Nabi Yusuf jadi pelajaran untuk kehidupan. Contoh di sini nih, yang tadi dibacakan saja tentang masalah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Itu ya kadang-kadang kejadian kehidupan itu terjadi beberapa kali serupa tapi tak sama gitu tuh kejadian itu. Umpamanya kita jatuh kadang-kadang dalam lubang yang sama. Dulu tuh ya hancur-hancuran dengan hutang ini dengan kadang-kadang gitu. Justru dulu tuh dengan anak masalah itu saya jadi seperti ini dengan anak lagi saja. Gitu. Kadang-kadang kehidupan itu sering gitu. Gitu. Kejadiannya sama, serupa gitu tapi tak sama gitu. Itu kehidupan yang pastilah. Jadi ini tuh yang bisa dikatakan ya sifatnya pasti bisa dikatakan seperti itu. Terus masalah pencurian juga seperti itu, banyak sekali istilah-istilah pencurian secara agama. Terus lagi masalah sesuatu itu bisa kemarin bahwa yang namanya siasat itu kita usahakan itu 99% akan berjalan lancar. Tapi tetap 1% itu juga harus tetap 1% itu kemungkinannya bisa meleset gitu. Bisa meleset. Seperti ini. Bisa melesetnya apa? Ikhwatu Yusuf waktu dulu ngomong sama bapaknya, saya akan menjaga Nabi Yusuf, tapi dengan pura-pura, pencurian dengan pura-pura gitu, dengan cara itu.
Tapi yang kedua, ini serius. Saya benar-benar akan menjaga Bunyamin gitu. Serius ini mah. Dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Itu pede saja udah. Tapi ternyata kan meleset gitu. Apa yang tidak diduga sama sekali itu terjadi gitu. Ya, ini tidak diduga sama sekali itu. Sampai bisa katakan 99% sampai dia berani sumpah kepada bapaknya ya. Ya sumpah saya akan bawa kembali Bunyamin, tidak seperti yang dulu Nabi Yusuf. Itu kan udah mantap gitu. Tapi apa? Bisa terjadi gitu. Bahkan gitu tuh. Sesuatu yang membuat itu hal yang sepele yang tidak juga diduga sama sekali, yaitu pencurian. Itu kehidupan itu seperti itu. Kehidupan itu seperti itulah. Jadi ya kita harus pintar saja lah. Ya udah, sebenarnya lebih sekedar ini saja, pelajarannya sangat banyak sekali di sini tuh. Ya makanya kita bareng-bareng kita mengkaji. Ya kali ada apa saya katakan itu umpamanya kurang beres atau tepatnya silahkan dikritik atau diitukan lah. Allah alam. Niat baik malah dijatuhkan. Kalau niat jahat malah